Shalom. Suara saya apakah kedengaran? Jelas tuh. Kedengaran jelas. Oke. Saya cukup meredek ya. Selama saya mempersiapkan ini, saya berdoa, saya minta Tuhan, eh, saya minta hatimu Tuhan, gitu ya. Saya minta hatimu, terus pas saya lagi baca ayat-ayat di mana tentang Tuhan Yesus dibangkitkan gitu ya. Kita baca dulu aja di Yohanes 21 ayat yang pertama. Oke. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid-muridnya yang lain. Sebentar ya, saya lompat langsung ke ayat yang ini dulu aja ya. Ke ayat yang sebentar, saya buka Alkitab saya. Ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ketika saya sering baca perikop ini ya, tapi ketika kali ini saya baca perikop ini, saya dapatkan sesuatu yang lain. Saya dapatkan hati Tuhan yang begitu begitu romantis, hati Tuhan yang begitu manis gitu ya. Mulai dari yang ayat yang pertama itu, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Di pantai itu mereka berkumpul gitu ya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepada kami, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tapi malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ketika saya baca perikop ini, saya dapatkan hati Tuhan yang begitu manis, dimana kayak seolah-olah kayak Tuhan itu kayak sedang menceritakan tentang kekasihnya gitu ya, tentang Petrus. Kalau saya baca perikop ini intinya sih ngomongnya tentang ke Petrus aja nih kan. Soalnya Tuhan itu kayak mau menyatakan cintanya sama Petrus gitu. Tapi Tuhan itu begitu detail. Mulai dari ayat yang pertama itu Tuhan berkata bahwa pada waktu itu loh, Roh Kudus mencatat gitu ya. Pada waktu itu kamu lagi ada di Danau Tiberias dan aku sengaja menampakkan diri kepadamu gitu. Seolah Tuhan ngomong kayak Tuhan itu menampakkan diri sama kamu, tapi kamu enggak mengenali aku gitu ya. Kayak kita kalau sama pasangan gitu ya, kita kayak ngepreng gitu, terus pasangan kita tuh tidak tidak melihat kita gitu ya. Padahal ujung-ujungnya Tuhan cuma mau nanya kayak gini, kayak tanya ke Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Gitu ya. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini?" "Benar Tuhan bahwa aku mengasihi engkau," kata Yesus kepadanya. "Gembalakanlah domba-dombaku." Saya bertanya berulang kali, kenapa kok ya eh, Tuhan itu tidak langsung naik ke surga ya? Padahal kan misi Tuhan Yesus itu untuk menyelamatkan umat manusia di atas kayu salib, menebus mereka semua, dan Tuhan sudah bilang it is done gitu. Itu sudah selesai. Ini sudah selesai. Tapi kok kenapa Tuhan menunda-nunda sampai 40 hari itu
saya yakin Tuhan kita itu enggak nganggur gitu ya. Maksudnya kalau tidak ada tujuan yang penting-penting banget itu enggak mungkin senganggur itu gitu ya. Tuhan itu waktunya terbatas di bumi 3,5 tahun, jadi harus sangat efektif banget gitu ya. Kenapa kok Tuhan itu enggak langsung naik ke surga aja? Bukankah sudah selesai? Kan Tuhan sudah menebus dosa manusia. Dan Tuhan kan juga sudah memuridkan murid-muridnya selama 3,5 tahun. Kenapa kok masih harus harus nunggu sampai 40 hari baru Tuhan Yesus itu naik ke surga gitu ya. Sorry ya kalau kecepatan, maafkan untuk yang interpreter. Oke, kita baca lagi ayatnya. Bisa ditampilkan screen-nya. Tadi sampai ayat yang keempat ya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saya mengucap syukur ketika Tuhan Yesus itu menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Artinya yang saya dapatkan itu Tuhan itu berusaha, Tuhan itu memiliki hubungan yang spesial dengan murid-muridnya. Saya yakin dan percaya di sini semuanya adalah murid-murid Tuhan Yesus gitu ya. Kalau enggak, nah mungkin rajin datang CG ya. Saya yakin semua juga murid-muridnya Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan Yesus itu berulang kali menampakkan diri sama kita, entah itu dari saat teduh, entah itu dari pemimpin, entah itu dari khotbah atau apapun itu. Kalau Anda dan saya hari ini berada di sini, berarti Tuhan Yesus itu masih menampakkan diri sama kita. Tidak cuma sekali tapi berkali-kali gitu ya. Menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus itu Tuhan yang tidak bosan-bosan untuk mencari kita, tidak bosan-bosan untuk kalau kita lari gitu ya, kita akan dikejar gitu sama Tuhan ya. Kita tidak akan, selama kita masih hidup, Tuhan itu tidak akan give up sama kita. Tuhan itu akan terus mengejar sampai kita ada di ujung manapun, Tuhan akan kejar kita gitu ya. Sebenarnya ketika Tuhan itu ingin menyatakan cintanya sama Petrus, mau tahu kalau Petrus itu mencintai Tuhan atau enggak, mengasihi Tuhan atau enggak, itu tujuannya Tuhan yang ada di perikop ini gitu ya, yang ada di perikop ini. Tapi kenapa kok ribet banget dengan banyak cerita kayak mereka sedang menangkap ikan, mereka sedang bekerja gitu ya. Tuhan itu mencatat begitu detail dan begitu manis gitu ya. Kamu loh pada waktu itu kamu lagi ada di pantai, kamu waktu itu lagi kerja tapi kamu enggak dapat apa-apa. Kamu lagi enggak dapat ikan. Terus dalam tanda kutip gitu ya, Tuhan ngomong, aku ini ngisengin kamu, nanya kamu punya lauk pauk enggak? Padahal Tuhan itu tahu kalau mereka enggak punya lauk pauk gitu ya, mereka enggak dapat apa-apa gitu. Kamu punya lauk pauk enggak gitu ya? Enggak ada gitu. Coba nangkap sebelah sana gitu. Terus mereka dapat ikan yang cukup banyak gitu ya. Tuhan itu sering memberikan kejutan-kejutan kecil ketika dia akan melaksanakan misinya, ketika dia akan melaksanakan tujuannya. Tujuannya adalah untuk sebelum dia mau make sure, sebelum dia naik ke surga, sebelum dia terangkat ke surga, pesan-pesan terakhir yang akan dia sampaikan kepada, kalau di perikop ini kepada Petrus ya,
itu tersampaikan. Tapi di tengah jalan Tuhan itu melakukan mujizat-mujizat yang sebenarnya itu kalau kita baca perikopnya secara keseluruhan itu sebenarnya hanya gimmick-gimmick yang itu hanya pemanis-pemanis, bukan inti sebenarnya. Inti sebenarnya bukan wah mereka tiba-tiba di dalam pekerjaannya mereka dapat ikan besar karena mereka bertemu Tuhan gitu ya. Bukan seperti itu, tapi lebih ke kenapa kok Tuhan itu maksudnya apa sih Tuhan ini mau menampakkan diri kepada mereka? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk gembalakanlah domba-dombaku gitu ya. Kita baca lagi aja ya. Ayat yang keberapa tadi? 7 bukan ya? Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Ini yang tadi saya bilang, yang saya tadi ceritakan kalau Tuhan itu kayak ngerjain pasangannya, kamu punya makanan enggak? Padahal Tuhan tuh sudah nyiapkan gitu. Tuhan sudah nyiapkan roti, sudah nyiapkan ikan gitu. Tuhan tuh sekedar cuman mau, Tuhan itu begitu pedulinya gitu ya. Sama padahal Tuhan bisa aja bilang, ini sudah saya siapkan nih ikan sama rotinya gitu. Kalian enggak usah capek-capek bekerja, enggak usah capek-capek lemparkan jala gitu ya. Tapi tetap Tuhan itu mengajarkan, tetap itu di dalam visinya Tuhan itu Tuhan selalu mendidik gitu ya. Tuhan selalu mendidik supaya mereka juga harus tetap bekerja secara profesional dan ikut dengan tuntunannya Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, marilah, ayat yang ke 10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ikan yang barusan ditangkap itu kan ikan yang barusan yang dalam tanda kutip itu dikasih sama Tuhan. Tapi seolah-olah kayak Tuhan itu minta mereka, kasih dong saya sedikit ikannya gitu. Yang kalian baru tangkap kasih dong saya sedikit gitu ya. Ayo kita panggang gitu. Padahal itu ikan yang dari Tuhan. Itu yang sering kali terjadi di dalam kehidupannya kita. Seringkali ketika kita dimintain untuk ayo melayani lebih lagi. Saya yakin dan percaya itu ketika Tuhan berkata seperti itu kayak Tuhan itu sudah membekali kita dahulu gitu ya. Tuhan itu sudah memperlengkapi kita dahulu dengan berkelimpahan, dengan ikan yang penuh gitu ya. Tapi Tuhan cuma minta 1 atau 2 ekor ikan untuk dibakar gitu ya. Tuhan itu kalau saya sering dengar Tuhan itu bukan Tuhan yang berhutang. Tuhan itu tidak pernah berhutang gitu ya. Tuhan itu selalu bukan bayar lunas, tapi bayarnya itu berlebih. Jadi Tuhan itu selalu sudah memberi kita dahulu. Rema yang saya dapatkan ketika di BWG yang di tahun lalu, itu 5 roti 2 ikan itu bukan 12 bakul itu bukan karena dari 5 roti dan 2 ikan, tapi karena Tuhan sudah kasih duluan 5 roti dan 12 bakulnya gitu ya. Tuhan sudah kasih 12 bakulnya, baru Tuhan minta 5 roti dan 2 ikan gitu ya. Sama di sini juga seperti itu, Tuhan sudah kasih duluan ikannya sebegitu banyaknya, baru Tuhan minta. Seolah-olah kayaknya Tuhan minta gitu ya. Padahal Tuhan sendiri sudah punya. Tuhan tuh sudah punya roti, sudah punya ikan yang sedang dipanggang di sana gitu. Kalau hari-hari ini kita sering diminta, ayo kita melayani Tuhan lebih lagi, ayo kita mengajak jiwa lagi, ayo kita sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, ayo kita
seolah-olah kayak gereja itu banyak kegiatan, banyak event dan segala macam. Tapi itu sebenarnya itu hanya Tuhan itu hanya pengen kita itu bergaul karib dengan Dia gitu ya. Tuhan itu hanya pengen kita itu semakin dekat dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita semakin mengerti isi hatinya Tuhan gitu ya. Ayat yang ke-12 tadi kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi di perikop ini sebelum perikop yang gembalakan domba-dombaku, itu perikop ini seperti kayak catatannya Tuhan begitu detail sama kita. Kalau saya dengan istri gitu ya, mungkin saya ingat saya pertama kali ketemu dengan dia di sini gitu ya. Pada waktu momen-momennya seperti ini. Mungkin saya bisa ingat kamu pakai baju warna ini, pada waktu itu kita lagi ngobrol tentang ini gitu ya. Itu dicatat detail dengan Roh Kudus gitu ya. Dan dalam perikop ini. Tapi di sini bahkan Tuhan itu ingat loh ya. Pada waktu itu loh kamu bersama dengan Thomas, temanmu itu loh, Thomas yang disebut Didimus, dengan Nathanael, dengan Kana yang di Galilea, dengan anak Zebedeus. Tuhan itu bahkan ingat semuanya, ingat orang-orang yang ada di samping-sampingnya kita. Kalau saya terus terang, kalau saya lagi naksir gitu ya, saya naksir sama istri saya sudah lupa tuh samping-sampingnya kemarin tuh ada siapa-siapa aja, mungkin saya sudah lupa gitu ya. Tapi kalau Tuhan itu begitu detail gitu ya. Bahkan setiap satu orang yang ada di samping-sampingnya kita itu ada namanya dan Tuhan itu catat gitu ya. Jiwa-jiwa satu jiwa demi satu jiwa itu begitu 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 berharga buat Tuhan. Sampai ke sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih Sorry, lagi nyiapin kepencet. ya. Tadi sampai di kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ketika kita sama pasangan gitu ya, waktu kita kelas pranikah itu ditanya, kita diminta untuk mengerti bahasa kasihnya pasangan kita gitu ya. Kalau dari yang saya baca di perikop ini, bahasa kasihnya Tuhan itu apa kira-kira? Mungkin ada yang mau bantu saya jawab. Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Bahasa kasihnya Tuhan itu kalau di perikop ini yang saya baca ini adalah gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan, gimana kita bisa gembalakan kalau pertama kita tidak mau digembalakan?
Tuhan itu rela mencari kita, rela kayak main petak umpat gitu ya sama Petrus. Dia enggak langsung serta-merta memperkenalkan diri. Ini loh aku Tuhan Yesus gitu loh. Ini loh aku Yesus gitu kan. Aku sudah bangkit gitu. Tapi Tuhan itu santai, ngajak Petrus makan, manggil Petrus gitu ya. Tapi Tuhan itu punya tujuan. Tuhan itu ingin menyatakan kasih-Nya. Tuhan itu juga pengen tahu apakah kita itu sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan sampai bertanya itu sampai 3 kali. Yang saya tahu kalau Tuhan itu bertanya 3 kali itu berarti sangat amat serius gitu ya. Tuhan berkata 1 kali aja itu ditulis di Alkitab, apalagi kalau ada sampai 3 kali gitu ya. Itu berarti betul-betul serius. Malam hari ini saya mengucap syukur kita berada di gereja yang betul-betul peduli dengan dan betul-betul peduli dengan isi hatinya Tuhan gitu ya. Kita enggak cuman sebagai oh ya sudah kita ada ibadah minggu, yang penting ada ibadah minggu, jumlah jemaatnya rame ya sudah. Tapi kita berada di dalam CG yang betul-betul satu demi satu orang itu diperhatikan, satu demi satu orang itu didoakan. Kita yang bahkan itu bukan siapa-siapa, yang bahkan orang yang mendoakan kita itu dalam tanda kutip itu kalau kita ngomong dengan bahasa dunia itu mereka itu kayaknya kengangguran gitu ya. Kengangguran doakan kita, ya ndak ada ngambil keuntungan dari kita. Kita juga bukan kliennya, kita juga bukan customernya, kok mereka mau peduli sama kita ya. Saya merasa di gereja ini tuh kayak dalam tanda kutip itu kayak apa para pemimpin ini atau para pemimpin ini kengangguran gitu ya. Oh enggak juga, mereka itu betul-betul seperti kasihnya Tuhan. Betul-betul itu peduli sama kita. Betul-betul itu mengembalakan kita hanya demi kita itu supaya tidak terhilang dari Tuhan. Dan kita itu tetap di jalannya Tuhan. Bahkan kita itu digandeng, ayo kita sama-sama jalan di visinya Tuhan. Sama-sama kita itu jalan, bahkan kalau bisa kita berlari. Setelah kita bisa jalan, kita sama-sama gandeng orang lain, ayo kita jalan sama-sama lagi. Itu yang saya dapatkan di gereja ini. Kalau saya juga mengucap syukur kalau Tuhan itu masih mau pakai kita sebagai apapun kita gitu ya. Tuhan mau pakai saya dan istri sebagai CG leader. Kami jadi punya privilege, kami punya kesempatan untuk mendengar berbagai macam kisah dari setiap anak-anak CG-nya kami. Gimana Tuhan bekerja, gimana Tuhan itu dalam tanda kutip itu mungutin sampah gitu ya. Kita ini sebenarnya tidak layak, kita ini sebenarnya produk gagal. Sebenarnya kita ini produk yang harusnya dibuang gitu ya. Kita ini sebenarnya tidak layak. Tapi Tuhan itu kalau di dalam dunia bisnis itu Tuhan itu rugi besar gitu. Dalam tanda kutip itu Tuhan itu rugi besar. Tuhan itu mau investasi sama kita. Tuhan itu mau pakai kita. Kalau saya punya karyawan, saya tahu dia itu adalah dalam tanda kutip itu sampah gitu ya. Saya tidak akan mau pakai gitu. Tapi Tuhan itu lain. Tuhan itu mencatat setiap detail perjalanannya kita bersama-sama dengan Tuhan itu dengan begitu detail dan romantis gitu ya. Tuhan tahu kapan pertama kali kita ketemu, kapan kita lagi dalam kesusahan, kapan kita lagi dalam masa pencobaan, kapan kita dikuatkan, kapan kita pertama kali bisa ngomong mama gitu ya, kapan kita pertama kali dibaptis, kapan kita pertama kali mau melayani gitu ya. Tuhan itu tahu semuanya. Saya enggak habis pikir gitu kok ada Tuhan yang seperti ini gitu ya. Ketika saya baca perikop ini,
saya bertanya-tanya kenapa kok Tuhan itu enggak langsung aja Tuhan naik ke surga aja gitu ya, kan sudah selesai. Tuhan itu bilang di kayu salib semua sudah selesai, it is done gitu ya. Udah selesai misinya Tuhan, tapi Tuhan masih mau stay lagi 40 hari gitu ya. Berarti ada sesuatu yang sangat penting. Sampai Tuhan itu panggil Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau Petrus ini itu terakhir bertemu dengan pengalaman Tuhan bersama Petrus terakhir sebelum ini itu adalah Petrus itu lagi dalam tanda kutip mengkhianati Tuhan. Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus. Anggapannya kalau kita itu lagi selingkuh gitu ya, terus pasangan kita, apa engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku gitu ya. Tuhan itu kayak sebegitu cintanya sama Anda dan saya, sebegitu cintanya sebegitu mengasihi Anda dan saya sampai kok dalam tanda kutip Petrus ini juga enggak bagus-bagus amat ya. Dia ini kayak mengkhianati Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus itu masih mau pakai dia. Kalau ada hari-hari ini yang kita yang merasa kayak saya ini loh bukan siapa-siapa, saya ini loh punya masa lalu yang sangat kelam, yang sangat tidak pantas untuk dibanggakan. Saya ini punya banyak kekurangan. Kalau hari ini kita masih ada di sini, kalau hari ini kita masih bisa ber-CG, Tuhan itu tanya sama kita gitu ya. Apakah kita itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Saya enggak tahu kalau ketika saya berandai-andai kalau Tuhan itu ketemu saya muka dengan muka dan saya itu ngomong sama Tuhan. Tuhan itu tanya gitu ya. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah saya bisa dengan mantap dan dengan lantang itu berkata sama Tuhan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Jadi ketika saya baca firman ini, hati saya juga diobrak-abrik gitu ya, diobrak-abrik sama Tuhan. Saya hatinya tuh bercampur, saya sedih ya juga sedih, lucu juga lucu gitu ya, kayak Tuhan itu juga so romantis dan bercampur aduk gitu ya. Tapi kalau saya mau pastikan kalau malam hari ini ada yang kalau ketika malam hari ini Tuhan itu tanya langsung sama kita, apakah kita itu sungguh mengasihi Tuhan? Tapi Tuhan, aku masih jarang-jarang ke gereja, aku baca Alkitab aja masih malas-malas gitu ya. Tapi kita sering ngaku di depan orang-orang, oh kita ini mengasihi Tuhan, oh kita ini rajin ibadah, kita ini rajin CG gitu ya, enggak pernah bolong. Tapi kalau Tuhan tanya kita, Anda dengan Tuhan sendiri, saya dengan Tuhan sendiri, tidak ada orang lain. Apakah engkau mengasihi aku? Saya mau malam hari ini jadi titik refleksinya kita gitu ya. Kenapa kok Tuhan itu nanya sama Petrus sedemikian rupanya gitu ya. Itu kita jadi titik refleksinya kita. Kalau saya boleh bagikan 3 poin sederhana kenapa kok Tuhan itu enggak langsung naik ke surga. Yang pertama itu Tuhan mau kita itu digembalakan. Tuhan mau kita itu digembalakan. Saya yakin dan percaya tuh orang-orang yang ada di CG ini, yang ada di gereja ini bukan orang-orang yang
pengangguran, semua punya pekerjaan, semua punya kesibukannya sendiri-sendiri. Jadi kalau hari ini Anda dan saya hari ini masih digembalakan oleh seseorang, masih digembalakan oleh pemimpin, itu berarti sungguh itu karena hanya mereka itu mengasihi Tuhan. Oleh karena mereka itu hanya betul-betul itu pure mengasihi Anda. Tanpa ada hubungan mau mengambil sesuatu dari Anda dan saya gitu ya. Saya mengucap syukur terus terang kalau saya berada di CG dulunya karena saya dan istri karena kita mau menikah gitu ya, kita terjebak di CG selama 3 bulan akhirnya keterusan sampai sekarang dan jatuh cinta sama CG gitu ya. Yang kedua, Tuhan ingin kita itu menggembalakan. Semakin kita mengenal hati Tuhan, semakin kita baca firman Tuhan, semakin kita baca terutama di perjanjian baru, itu isinya cuman membangun gereja, membangun gereja, membangun gereja gitu ya. Tuhan itu repot-repot 37 buku di perjanjian baru isinya tentang membangun gereja, membangun visi Tuhan. Itu berarti suatu poin yang sangat penting gitu ya. Tuhan ingin kita itu juga terlibat di dalam penggembalaan. Kita ikut terlibat di dalam visinya Tuhan. Yang ketiga, ketika kita berjalan di dalam visi Tuhan, seringkali bukan jarang-jarang, seringkali kita itu mengalami mujizat. Tapi jangan mujizat itu dijadikan, kalau katanya Pak Weliar itu disempatkan aja, sempat membuat terpesona gitu ya. Mujizatnya Tuhan itu hanyalah efek samping ketika kita berjalan di dalam visinya Tuhan. Ketika kita mendapatkan 153 ekor ikan itu cuman efek sampingnya aja gitu ya. Ketika kita berjalan di dalam visinya Tuhan. Tapi yang lebih penting ya kita berada di dalam visinya Tuhan. Kita betul-betul menangkap hatinya Tuhan. Kenapa kok Tuhan itu mau menyatakan cintanya sebegitu rupanya sampai Petrus pun ditanya sedemikian rupanya gitu ya. Malam hari ini saya mau kalau kita diperhadapkan dengan Tuhan gitu ya. Dan Tuhan tanya sama kita, apakah engkau mengasihi aku? Kita mau sama-sama tundukkan kepala. Saya mau ajak kita semua sama-sama berdoa ya. Tuhan, kalau malam hari ini Tuhan, kalau kami hari ini mendapatkan firman-Nya Tuhan, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan? Kami tidak mau cuma dengan bibir kami tidak mau cuma dengan lip service kami bilang, iya Tuhan kami mengasihi Engkau, tanpa tindakan yang nyata ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau ya Tuhan, memberi diri kami untuk digembalakan ya Tuhan. Kami mau ikut aktif di dalam CG ya Tuhan. Kami mau ikut membangun CG ini ya Tuhan. Kami mau ikut menggembalakan ya Tuhan. Malam hari ini kalau Tuhan bertanya one on one dengan Anda dan saya, apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Apakah engkau mengasihi aku? Kau boleh taruh tanganmu di dadamu. Tuhan, Engkau yang mengetahui kedalaman hati kami ya Tuhan. Kami mungkin sangat tidak layak, kami mungkin sangat sungkan berkata kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Tapi malam hari ini kami mau belajar ya Tuhan. Kami mau belajar untuk mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami mau belajar untuk ikut di dalam visi-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar untuk membawa satu orang demi satu orang itu kepada Kristus ya Tuhan.
Berikan urapan-Mu yang baru ya Tuhan. Biar setiap kami di tempat ini ya Tuhan yang menaruh tangan di dada ya Tuhan, menerima urapan yang baru. Biar setiap hari ini, malam ini ya Tuhan, biar setiap dari kami ya Tuhan mengalami Engkau sekali lagi ya Tuhan, jatuh cinta kepadamu sekali lagi ya Tuhan. Saya juga mengajak kalau misalnya ada di antara saudara-saudara yang hari ini belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang belum sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau boleh raise hand, engkau boleh buka kamera, engkau boleh taruh tanganmu di dadamu. Saya akan mengajak Anda untuk berdoa. Apakah ada? Tuhan, kalau misalnya ada di antara kami Tuhan, mungkin kami malu atau mungkin kami sungkan ya Tuhan, tapi Engkau yang mengerti ke isi hati kami ya Tuhan. Kalau hari ini ada di antara kami yang belum sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau mengundang Engkau Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengundang Engkau masuk ke dalam hati kami. Jadilah Tuhan dan berkuasa atas hidup kami. Kami percaya Engkau mati buat kami 2000 tahun yang lalu dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you buat kesempatannya. Saya kembalikan. Terima kasih Coach Surya buat sharingnya.